Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati rekan kami penyelenggara agama Kabupaten Rembang yang sempat hadir pada hari ini, yaitu saudara Alan Lemari, saudara Komunitas Islam. Puji syukur dan adik-adik sekalian yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir bersilaturahmi, bertemu dan berkumpul di aula kantor Kementerian Agama dalam hal ini kantor urusan agama Kecamatan Sindang dulu dalam memenuhi undangan kami beberapa waktu yang lalu untuk mengikuti bimbingan perkawinan dan penasehatan pernikahan. Adik-adik sekalian yang saya hormati, selanjutnya selawat beriring salam agar senantiasa tercurah pada baginda Muhammad SAW. Kita berharap dan berdoa agar dapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian yang saya hormati, adapun agenda kita pada pagi hari ini yang pertama pembukaan. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Anzar Dino, sarjana pendidikan Islam. Dalam hal ini saya juga penyuluh agama Islam dan rekan saya ini serta saya perkenalkan juga. Kami berdua adalah penyuluh agama Islam yang sekaligus mewakili Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, terkhusus para calon pengantin mengenai berbagai program pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah melalui bahasa agama. Yang salah satunya pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan keluarga yang berkualitas sesuai dengan undang-undang dan syariat Islam. Adik-adik yang saya hormati dan perlu kita ketahui bersama bahwa bimbingan perkawinan dan penasehatan pranikah itu adalah wajib bagi para calon yang akan melaksanakan pernikahan. Dan adapun hal ini waktu yang diperlukan berapa jam? 2 jam lebih ya, 2 jam lebih ya. Oke, baik saudara-saudara sekalian, untuk mengakrabkan diri kita mohon agar saudara-saudara sekalian untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, silakan dimulai dari yang sebelah kanan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri dari Desa Tujuh. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Moralisa, berasal dari Desa Jabatu. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari Desa Jabatu. Perkenalkan, nama saya Siti Mintaro dari Desa Airman. Yang ngantarin tadi siapa? Itu Bapak. Langsung antar ya. Bapak sama ibu ya. Terima kasih adik-adik sekalian. Kalau dia mau ikut gabung nggak aku damping. Adik-adik sekalian, terima kasih atas perkenalannya. Kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu penasehatan. Sebelum saya melemparkan beberapa pertanyaan kepada saudara sekalian agar terbina komunikasi aktif. Jadi nanti saya nanya-nanya lah biar gitu ini lebih enak ngobrolnya. Oke. Bimbingan perkawinan atau penasehatan pranikah itu kira-kira kalau menurut saudari bimbingan pranikah itu apa sih? Bimbingan pranikah ini untuk mengenalkan orang yang untuk mengenalkan pasangan yang belum pernah menikah agar dia tahu. Dengan versi masing-masing nggak apa-apa. Nah, saya Ya, bimbingan pranikah itu atau bersama kampus. Menurut pendapat tidak ada yang salah, ada yang pokoknya menurut aku sih seperti ini loh. Nah, itu pesanan pernikahan ini gitu.
apa Apa? yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan atau penasehatan pranikah? Nah itu apa itu? Apa ya? Apa itu? Apa itu? Gak tahu, Pak. Oh, nggak apa-apa, nggak tahu nggak apa-apa. Itulah tujuan datang ke sini karena udah tahu kan. Oke, adik, mana Aisyah? Apa itu? Macam orang penasaran pranikah. Penasaran para nikah untuk mengetahui tentang pernikahan Itu ya, betul. Oke. kan pendapat Pendapat, wah bebas pendapat. Kita pendapat ini. Untuk mengetahui pernikahan dan kalau ibaratnya kan kalau kita pakai kan, nah biar lebih pas lagi cara menjawab kabul. Oh iya, betul. Jadi sebenarnya bimbingan perkawinan atau penasihat pranikah adalah pembekalan. Jadi kalau buat adik di sini nanti akan dibekali, ya kan? Dibekali. Yang melakukan pembekalan itu dari pihak kantor urusan agama atau kami lah yang membekali adik-adik semuanya. Yang dilakukan baik fisik, mental, serta pengetahuan dan pemahaman untuk sebelum mengarungi hidup rumah tangga sesuai dengan undang-undang dan syariat. Nanti beliau ini akan membimbing adik-adik sekalian melakukan pembekalan untuk mempersiapkan diri adik-adik sekalian agar lebih mantap niatnya. Ya. Oke. Sekarang ini tanya-tanya dulu lah, agak apa-apa dah. Apa tujuan pranikah menurut versi masing-masing? Silakan. Untuk menyekolahkan ibadah. Tujuan bimbingan ya, bimbingan itu tujuan nikah ya. Tujuan dari bimbingan pernikahan. Tujuannya apa? Kira-kira kan? Tujuannya biar kita ini tahu apa yang kita belum tahu, Pak. Bagus. Lanjut. blank loh Pak. Lembreng. Oke, selanjutnya Mona Lisa. Oke. Tujuannya apa sih? Ngapo harus dibimbing, harus dikasih penasehatan sebelum nikah tuh ngapo? Biar siap menghadapi kehidupan selanjutnya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Gak apa-apa ya. Berpendapat kan nggak Oh, apa-apa. betul. Kita untuk mempersiapkan itu supaya kita lebih mantap langsung selanjutnya. Masalahnya rumah tangga itu kan oke. Yang dari lubuk ujung. Oh, dari itu. Ya. Menurut Tujuan pernikahan ya. tujuan kenapa harus ada bimbingan sebelum kita nikah itu? Lalu kira-kira ada menikah. Saling mengenal ke pengurus. Salah satunya untuk mengenai para pengurus kan ya pendapat kita masing-masing ya. Biar bisa diberi tunjuk untuk menghadapi rumah tangga nanti. Oke, semuanya jawabannya itu adalah ya. Jawabannya itu sama. Jadi yang pertama tujuannya kalian itu kenapa harus dibekali dengan penasehatan pernikahan. Yang pertama tujuannya itu membekali calon pengantin dengan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sekuat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, membantu para calon pengantin memahami hak dan kewajiban. Ya, jadi adik-adik sekalian ini nanti setelah menikah itu ada hak dan kewajiban. Ya, dijadikan kalah ya. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan kesadaran komunikasi, pengelolaan konflik dan perubahan kebutuhan. Nanti dia lebih dalam ya menjelaskan. Ini secara umum. Kemudian untuk mempersiapkan diri menjadi orang tua.
Ya, nanti beliau ini menjelaskan lebih dalam masalah itu. Beliau ini lebih berpengalaman dari saya. Kemudian untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Ya itu cuma sekilas saja, nanti beliau akan. Baik adik-adik sekalian, kita akan memasuki materi dari bimbingan dan pengajaran Al-Quran kepada Ustadz Al-Muari, Sarjana Komunikasi Islam kami Ini yang dari kamu itu akan